Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif, tempat di mana ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu bertemu. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana beberapa tokoh kuno bisa hidup dengan umur yang luar biasa panjang? Dari filosof kuno hingga kaisar legendaris, kisah hidup mereka penuh teka-teki. Apakah rahasia panjang umur itu ada dalam pola hidup, makanan, atau sesuatu yang lebih mistis? Mari kita telusuri jejak kehidupan mereka dan mengungkap rahasia di balik hidup panjang tokoh-tokoh kuno. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Kaisar Qin Shi Huang dan eliksir keabadian. Kisah panjang umur pertama datang dari Tiongkok kuno, di mana Kaisar Qin Shi Huang memerintah dengan tangan besi. Qin terkenal terobsesi dengan hidup abadi dan mengirim ekspedisi untuk mencari eliksir kehidupan. Ia bahkan mengkonsumsi merkuri dalam keyakinan bahwa racun itu akan memperpanjang usianya. Ironisnya malah menyebabkan kematiannya. Namun keinginan kuat Qin untuk melawan kematian mencerminkan obsesi manusia sepanjang masa untuk menaklukkan waktu. Apakah kita bisa belajar sesuatu dari usahanya yang gagal ini? Apakah teknologi modern bisa menggantikan pencarian eliksir keabadian masa ini? Yang kedua yaitu Firaun dan mumi yang tetap terjaga. Di Mesir kuno, para filosof juga mencari keabadian. Mereka percaya bahwa kehidupan setelah mati lebih panjang daripada dunia. Oleh karena itu, mumi-mumi mereka dipersiapkan dengan cermat, disertai ritual magis untuk menjaga jiwa tetap utuh. Ribuan tahun kemudian, jasad para Firaun masih terawetkan dengan sempurna. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini hanya usaha untuk melawan kefanaan atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar mitos? Apa yang bisa kita pelajari dari teknologi pengawetan ini yang bahkan ilmu modern belum sepenuhnya mampu memahami? Yang ketiga yaitu Methuselah, leluhur dengan usia 969 tahun. Dalam tradisi Abrahamic, Methuselah dikenal sebagai manusia dengan usia terpanjang, mencapai 969 tahun. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah panjang umur seperti ini benar-benar mungkin? Atau kisahnya mengandung pesan moral tentang kebijaksanaan dan keberlanjutan hidup? Di zaman modern, kita melihat semakin banyak penelitian tentang genetik dan faktor biologis yang dapat memperpanjang umur. Apakah Methuselah adalah simbol dari kehidupan sempurna? Ataukah hanya mitos belaka yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental? Yang keempat yaitu pencarian rahasia di Tibet. Di pegunungan Tibet, para biksu dikabarkan hidup jauh lebih lama daripada rata-rata manusia. Dengan meditasi, pola makan sederhana, dan gaya hidup seimbang, mereka seolah melampaui batas usia manusia biasa. Apakah rahasia umur panjang mereka ada di ketenangan pikiran dan harmoni tubuh? Beberapa ilmuwan mulai tertarik meneliti manfaat meditasi bagi kesehatan. Ternyata, meditasi mampu memperpanjang telomer, struktur penting dalam DNA yang terkait dengan penuaan. Mungkinkah kedamaian batin benar-benar menjadi kunci untuk hidup lebih lama? Yang kelima yaitu hidup panjang di Jepang dan Blue Zone. Di Okinawa, Jepang, masyarakat dikenal karena memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Mereka menjalani konsep ikigai, yaitu menemukan makna hidup setiap hari. Pola makan rendah kalori, aktivitas fisik ringan, dan komunitas sosial yang kuat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Zone, wilayah di dunia dengan populasi berumur panjang. Apakah pola hidup sederhana ini adalah kunci untuk memperpanjang umur, ataukah ada rahasia tersembunyi dalam tradisi mereka yang bisa kita terapkan? Yang keenam yaitu mistisisme dan ramuan suku Amazon. Di hutan hujan Amazon, beberapa suku memiliki akses ke ramuan dan tanaman yang konon memperpanjang hidup. Ayahuasca misalnya dipercaya membawa pencerahan spiritual sekaligus manfaat kesehatan. Ritual ini tidak hanya tentang obat, tetapi juga tentang penyembuhan batin. Sains modern mulai mengakui manfaat beberapa tanaman ini,
seperti antioksidan yang tinggi dan senyawa yang bisa memperbaiki sel-sel tubuh. Tapi, apakah rahasia hidup panjang itu ada pada zat kimia atau justru pada harmoni dengan alam? Kita masuk yang ketujuh, yaitu teknologi dan transhumanisme masa depan. Di masa depan, manusia mungkin tidak perlu lagi bergantung pada metode kuno untuk memperpanjang hidup. Gerakan transhumanisme berupaya menggabungkan tubuh dengan teknologi, menciptakan manusia bionik yang tidak akan pernah tua. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan dan bioteknologi, beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia bisa hidup selamanya. Namun, ini menimbulkan pertanyaan etis. Apakah kita benar-benar siap untuk hidup tanpa batas? Bagaimana kehidupan abadi akan mempengaruhi masyarakat dan identitas kita sebagai manusia? Mungkinkah teknologi masa depan akan menjadi eliksir keabadian yang selama ini dicari? Yang kedelapan, yaitu rahasia sejati panjang umur. Setelah menjelajahi berbagai tradisi dan kisah, kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya rahasia panjang umur? Apakah itu tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, komunitas yang kuat, atau mungkin gabungan dari semuanya? Atau justru rahasia itu terletak pada penerimaan terhadap kehidupan dan kematian sebagai bagian dari siklus alam? Masa depan mungkin akan memberi kita lebih banyak jawaban. Tetapi satu hal yang pasti, panjang umur bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal kualitas hidup. Bagaimana Anda ingin hidup? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Sahabatku semua, terima kasih telah mengikuti petualangan kami dalam mengeksplorasi rahasia di balik hidup panjang para tokoh kuno. Apakah Anda menemukan inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna? Jangan lewatkan episode berikutnya di Universitas Kreatif, tempat di mana ilmu pengetahuan bertemu dengan imajinasi. Sampai jumpa dan teruslah penasaran. See you next time.